Halo, saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, di dalam Roma pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pemahaman yang umum adalah bahwa pada saat Yesus berseru dari atas salib, sudah selesai, itu karya penebusan sudah selesai dengan sempurna. Dan sebagai penerima hadiah itu, kita tidak perlu menambahkan apapun, kita hanya menerima. Benarkah demikian? Padahal dalam karya penebusan, saya melihat kematian Yesus di salib itu diikuti oleh kebangkitannya, oleh kenaikannya, penobatannya di sebelah kanan Bapa, pencurahan rohnya kepada gereja, dan penghakimannya atas perjanjian lama atau Old Covenant berikut semua sistem dan perangkatnya di tahun 70 Masehi. Karena Yesus sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya di salib, itu bukan sekedar penyederhanaan yang berlebihan, atau yang biasa disebut dalam bahasa Maduranya itu oversimplification. Mengatakan dan mengajarkan bahwa semua yang Yesus telah lakukan di salib itu, dia sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya atau karya sempurnanya, itu sangat tragis. Kenapa? Karena jika Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya saat ia mati, maka kita tidak akan pernah menerima kodrat atau natur baru lewat menjadi satu dengan kehidupannya dalam kebangkitannya. Jika Yesus sudah selesai mengerjakan pekerjaannya saat ia mati, maka tidak akan ada harapan bagi kebangkitan kita. Salib melepaskan pengampunan, tapi kebangkitan memberi kita kehidupan sebagai ciptaan baru. Dia terus mengerjakan pekerjaannya saat duduk di sebelah kanan Bapa, hingga kita juga bisa didudukkan di sorga bersama Dia. Apalagi tanpa pencurahan Roh Kudus, saudara atau gereja akan menjadi tanpa daya. Tanpa penghakimannya atas Yerusalem dan Bait dalam perjanjian lama di tahun 70 Masehi, maka yang menyelubungi wajah Allah akan seterusnya berlaku. Lihat Ibrani 8:13, dan Yesus akan menjadi nabi palsu. Lihat itu di Matius 24 ayat 34. Jadi apa yang Yesus maksudkan saat ia berseru di salib? Sudah selesai. Kayaknya atau sepertinya kita perlu melihat ilustrasi berikut ini. Dalam peperangan Romawi, sang jenderal akan berada di dataran yang lebih tinggi supaya ia bisa mengamati jalannya pertempuran yang terjadi di dataran yang lebih rendah. supaya ia bisa melihat apakah pertempuran
saudara sudah dimenangkan, sementara prajurit bawahan tidak bisa mengetahuinya. Saat sang jenderal melihat musuh terpukul mundur, ia akan berteriak, "Sudah selesai!" Dan setiap prajurit yang sedang bertempur akan tahu bahwa peperangan sudah dimenangkan. Ilustrasi berikut dengan orang Yunani kuno menulis bagian bawah catatan pembayaran, sudah dibayar lunas. Jadi saudara, saat ia berseru di salib, sudah selesai, itu artinya Yesus bangkit dari kematian, di mana dia mati sebagai kita, dan berseru bahwa peperangan sudah dimenangkan dan dosa manusia sudah dibayar lunas. Yesus tidak mengatakan sudah beres melakukan karya sempurnanya, karena dia harus mati sesaat kemudian, lalu bangkit naik ke sorga, dinobatkan dan dimahkotai, mencurahkan rohnya 50 hari kemudian, dan menghakimi perjanjian lama 40 tahun kemudian. Yang dia katakan adalah hutang kita sudah dibatalkan, Kolose pasal 2, dan bahwa musuh sudah dikalahkan, peperangan sudah dimenangkan, kata Ibrani 2, sudah selesai. Saya harap saudara tidak kebingungan lagi tentang istilah ini, karena ini perlu, bahkan penting dalam penggunaan suatu istilah dalam konsep Alkitabiah dengan tepat, supaya sebanyak mungkin gereja, dirimu dan diriku, dimerdekakan dari legalisme, dari krisis identitas, dan permohonan ampun yang terus-menerus dari Allah yang telah mengampuni kita sekali untuk selamanya. Karenanya kita harus berpartisipasi aktif dalam menerima perjanjian baru. Karena kita tidak bisa menjadi ciptaan baru tanpa keputusan kita untuk mau terlibat, untuk mau memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Kenapa? Karena banyak orang telah mencomot ayat keluar dari konteks dan memelintirnya yang kelihatannya menghormati Tuhan. Tapi pada kenyataannya itu menunjukkan pandangan yang keliru tentang Bapa, tentang Yesus, tentang Roh Kudus yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Amin.